Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama Fadila Nur Azizah, yang kedua Umul Hikmah, yang ketiga Yolanda Mutiara, yang keempat Redo Rades Surya Putra. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang kebijakan dividen. Langsung saja pada penjelasan. Yang pertama, maksud dari kebijakan dividen atau pengertiannya. Sebelumnya, dividen adalah suatu bentuk pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan, baik dalam bentuk kas maupun saham kepada para pemegang saham suatu perusahaan sebagai proporsi dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemilik. Kebijakan dividen adalah keputusan manajemen keuangan untuk menentukan besarnya persentase laba yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk kas dividen, stabilitas dividen yang dibagikan, dividen saham atau stok dividen, pemecahan saham atau stock split, dan penarikan kembali saham yang beredar yang semuanya ditujukan untuk meningkatkan kemakmuran para pemegang saham. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kebijakan dividen. Bentuk-bentuk kebijakan dividen yang pertama ada kebijakan dividen yang stabil. Jumlah dividen per lembar yang dibayarkan setiap tahunnya relatif tetap selama jangka waktu tertentu, meskipun pendapatan per lembar saham setiap tahunnya berfluktuasi. Yang kedua, kebijakan dividen dengan penetapan jumlah dividen yang minimal plus jumlah ekstra tertentu. Kebijakan ini menetapkan jumlah rupiah minimal dividen per lembar saham tiap tahunnya. Dalam keadaan keuangan yang lebih baik, perusahaan akan membayarkan dividen ekstra di atas jumlah minimal tersebut. Selanjutnya, bentuk kebijakan dividen dengan penetapan dividen payout ratio yang konstan. Jumlah dividen per lembar saham yang dibayarkan setiap tahunnya akan berfluktuasi sesuai dengan perkembangan keuntungan neto yang diperoleh setiap tahunnya. Yang terakhir, bentuk kebijakan dividen yang fleksibel. Kebijakan dividen yang terakhir adalah penetapan dividen payout ratio yang fleksibel, yang besarnya setiap tahun disesuaikan dengan posisi finansial dan kebijakan finansial dari perusahaan yang bersangkutan. Untuk materi selanjutnya yaitu prosedur pembayaran dividen, yang akan dijelaskan oleh Yolanda Mutiara. Kepada Yolanda Mutiara disilahkan. Dalam pembayaran dividen, terdapat beberapa tahapan atau prosedur sebagai berikut. Yang pertama, tanggal pengumuman atau date of declaration. Tanggal pengumuman atau date of declaration adalah tanggal yang secara formal diumumkan oleh emiten tentang suatu bentuk dan besarnya, serta jadwal pembayaran dividen yang akan dilakukan. Yang kedua yaitu tanggal pencatatan atau date of record. Tanggal ini perusahaan melakukan pencatatan nama-nama pemegang saham. Para pemilik saham yang terdaftar pada daftar pemegang saham tersebut diberikan hak, sedangkan pemegang saham yang tidak terdaftar pada tanggal pencatatan tidak diberikan hak untuk memperoleh dividen. Yang ketiga yaitu tanggal come dividen. Adalah waktu atau tanggal hari terakhir perdagangan saham untuk para pemegang saham yang ingin memperoleh dividen berupa dividen tunai atau dividen saham dari sebuah emiten atau perusahaan. Yang keempat, tanggal ex-dividen. Tanggal perdagangan saham tersebut sudah tidak melekat lagi hak untuk memperoleh dividen. Jadi, jika investor membeli saham pada tanggal ini atau sesudahnya, maka investor tersebut tidak dapat mendaftarkan namanya untuk mendapatkan dividen. Yang terakhir, tanggal pembayaran atau payment date. Tanggal ini merupakan saat pembayaran dividen oleh perusahaan kepada para pemegang saham yang telah mempunyai hak atas dividen. Jadi pada tanggal tersebut, para investor sudah dapat mengambil dividen sesuai dengan bentuk dividen yang telah diumumkan oleh emiten, yaitu berupa dividen tunai atau dividen saham. Materi yang selanjutnya yaitu teori kebijakan dividen. Kebijakan dividen atau dividen policy adalah suatu keputusan untuk menentukan berapa besar bagian dari pendapatan perusahaan
yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dan akan diinvestasikan kembali atau ditahan di dalam perusahaan. Kebijakan dividen penting karena dua alasan, yaitu yang pertama, pembayaran dividen akan mempengaruhi harga saham. Yang kedua, pendapatan yang ditahan atau retain earning biasanya merupakan sumber modal sendiri yang terbesar dan terpenting untuk pertumbuhan perusahaan. Beberapa teori yang digunakan sebagai landasan dalam menentukan kebijakan dividen untuk perusahaan sehingga dapat dijadikan pemahaman mengapa suatu perusahaan mengambil kebijakan dividen tertentu. Teori-teori tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, dividen irrelevance theory. Modigliani Miller dalam Sartono berpendapat bahwa di dalam kondisi keputusan investasi yang given, pembayaran dividen tidak berpengaruh terhadap kemakmuran pemegang saham. Juga nilai perusahaan ditentukan oleh earning power dari aset perusahaan. Dengan demikian, nilai perusahaan ditentukan oleh keputusan investasi. Yang kedua yaitu teori bird in the hand theory. Myron J. Gordon dan J. Lindner dalam Sartono mengemukakan bahwa pemegang saham lebih suka kalau earning dibagikan dalam bentuk dividen daripada ditahan atau retain earning. Alasannya adalah bahwa pembayaran dividen merupakan penerimaan dengan capital gain. Teori yang terakhir yaitu tax preference theory. Kelompok ketiga berpendapat bahwa apabila dividen dikenai pajak atas capital gain, maka investor akan meminta tingkat keuntungannya lebih tinggi untuk saham dengan dividen yield yang tinggi. Kelompok ini menyarankan bahwa perusahaan lebih menentukan dividen yield yang rendah atau bahkan tidak membagikan dividen untuk meminimumkan biaya modal dan memaksimumkan nilai perusahaan. Sekian, kembali kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya tentang dividen saham akan dijelaskan oleh Edo Rades. Kepada Edo, disilakan. Dividen saham. Stok dividen adalah pembayaran tambahan saham kepada para pemegang saham dan menunjukkan penyusunan kembali modal perusahaan. Sedangkan proporsi kepemilikan pemegang saham tetapi tidak berubah. Jenis dividen ini dapat dibuat ketika perusahaan ingin memberi penghargaan kepada investornya tetapi tidak memiliki cadangan uang tunai atau ingin menyimpan uang tunai untuk investasi lain. Dividen saham memiliki keuntungan pajak bagi investor. Sementara itu, dividen saham tidak dikenakan pajak sampai investor menjualnya, kecuali jika perusahaan menawarkan opsi untuk mengambil dividen sebagai uang tunai atau saham. Dengan dilakukannya stok dividen, maka tidak terjadi cash outflows, tetapi hanya transaksi pembukuan guna memindahkan sejumlah uang dari perkiraan laba yang ditahan kepada perkiraan modal saham biasa yang disetor. Cara menghitung dividen dibedakan berdasarkan jenis labanya, yaitu dividen per share. Dividen per share atau DPS menunjukkan nilai total lembar saham atau suatu perusahaan yang tersebar ke para pemegang saham atau penanam modal. Adapun rumus yang bisa Anda digunakan untuk menghitungnya sebagai berikut. DPS, dividen per share, sama dengan total dividen perusahaan, jumlah saham beredar. Yang selanjutnya yaitu dividen yield. Rumus dividen yield memperlihatkan rasio perbandingan besarnya pembagian dividen saham oleh perusahaan terhadap besarnya harga saham per lembar yang beredar di pasar modal. Anda bisa menghitungnya melalui rumus berikut ini. Dividen yield sama dengan nilai DPS perusahaan, yaitu harga saham kali 100%. Yang selanjutnya dividen payout ratio atau disingkat dengan DPR. Dividen payout ratio atau DPR adalah kemampuan laba suatu perusahaan apabila dialokasikan sebagai dividen untuk diberikan kepada pemegang saham.
Bagaimana cara menghitungnya? Simak rumus berikut ini. DPR dividen payout ratio sama dengan total pembagian dividen dibagi laba perusahaan kali 100%. Mungkin sekian, kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya tentang pemecahan saham dan pembelian kembali saham akan dijelaskan oleh Fadila Nur Azizah. Kepada Fadila, disilahkan. Pemecahan saham dan pembelian kembali saham. A. Pemecahan saham. Pemecahan saham merupakan aktivitas perusahaan yang mengeluarkan saham tambahan kepada pemegang saham ditandai dengan meningkatnya total dengan rasio ditentukan berdasarkan saham yang telah dimiliki sebelumnya. Tujuan dari pemecahan saham adalah untuk meningkatkan likuiditas saham dan untuk menurunkan harga saham ke kisaran yang lebih murah untuk investor. Meskipun jumlah saham yang beredar meningkat dengan kelipatan tertentu, harga saham turun secara proporsional karena pemecahan saham tidak membuat nilai perusahaan lebih baik. Contohnya, investor lebih nyaman membeli jika membeli 100 saham dengan harga $10 dibandingkan satu saham dengan harga $1.000. Perusahaan dapat memilih pemecahan saham terbalik yang ditandai dengan perusahaan menurunkan jumlah saham beredar sesuai serta menaikkan harga saham yang sesuai. B. Pembelian kembali saham. Pembelian kembali saham merupakan aktivitas perusahaan yang menggunakan uang tunai untuk membeli kembali sebagian sahamnya sendiri. Imbasnya, perusahaan akan mengalami pengurangan saldo kas perusahaan serta jumlah saham yang beredar. Pembelian kembali saham merupakan metode terpopuler untuk mendistribusikan uang tunai kepada pemegang saham. 3 metode pembelian kembali saham yaitu A. Pembelian kembali pasar terbuka, yaitu perusahaan membeli sejumlah kecil saham setiap hari pada harga pasar yang berlaku. Yang kedua, penawaran tender, yaitu penawaran resmi yang dilakukan perusahaan untuk membeli sejumlah sahamnya pada harga tertentu. Metode ini dilakukan perusahaan ketika ingin membeli sejumlah saham yang besar dan cepat. Yang C, melibatkan satu atau lebih pemegang saham utama. Pembelian ini dilakukan dengan negosiasi dan umumnya jarang dilakukan. Sekian, U. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 5 tentang kebijakan dividen. Saya sebagai moderator, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.